Arus balik mudik 2021, petugas gabungan melakukan pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi para pengendara yang akan kembali ke Jabodetabek. Bagi yang tidak memiliki surat tersebut, maka petugas akan melakukan swab tes antigen secara acak. Petugas memeriksa surat bebas COVID bagi pengendara yang akan mengarah ke Jabodetabek. Jika tidak ada, petugas di posko kesehatan akan melakukan rapid test dengan mendata menggunakan kartu tanda penduduk. Pengendara yang dinyatakan negatif diizinkan melanjutkan perjalanan. Petugas pun menempelkan stiker pada kendaraan masyarakat yang telah selesai dilakukan tes antigen acak dengan hasil negatif. Untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kita akan bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Sartika Harahap serta Hengki Haryanto di Tol Cikampek, Jawa Barat. Ya, Amanda, seperti apa? Ya, mungkin Anda bisa gambarkan intensitas arus balik pemudik hari ini. Ya Dodi, untuk arus balik pada hari ini memang kami pantau dari pagi tadi relatif sepi Dodi. Jadi tidak ada penumpukan dari volume kendaraan khususnya di jalan tol yang mengarah ke Jakarta. Dan bahkan saat ini memang terlihat ada antrian kendaraan ini dikarenakan ada pengecekan oleh petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Disub yang mana untuk memastikan apakah masyarakat yang bergerak masuk ke wilayah Jabodetabek ini sudah membawa surat keterangan bebas COVID-19. Bila mana mereka tidak membawa surat tersebut, maka akan dilakukan rapid test antigen secara acak oleh petugas yang sudah disiagakan di sini. Dan bila mana misalnya saja dalam satu kendaraan berisi 4 orang, maka salah satu di antara mereka akan dilakukan rapid test antigen. Dan jika hasilnya negatif, mereka akan bisa melanjutkan perjalanan mereka. Namun jika hasilnya positif, mereka ataupun secara keseluruhan penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut akan dievakuasi menggunakan bus sekolah yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu ke Wisma Atlet Kemayoran ataupun ke rumah sakit rujukan terdekat di Bekasi. Dodi, itu sejauh ini sendiri tidak ada masyarakat ataupun penumpang dari kendaraan yang memang melawan petugas ataupun menolak untuk di rapid test. Jika mana mereka memang sudah memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dan juga tidak ditemukan adanya pemalsuan dari surat. Dan sejauh ini untuk bicara mengenai data sendiri, totalnya ada sebanyak 1.000 kendaraan yang diberhentikan oleh petugas dan ada sebanyak 800 orang yang juga dilakukan rapid test antigen. Dan sejauh ini pula ada 1 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19 dan bahkan ia juga sudah dilarikan langsung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk dilakukan perawatan lebih intensif lagi, Dori. Dan pihak dari kepolisian juga telah memastikan agar setiap titik posko pemeriksaan ini akan dijaga ketat selama 24 jam, Dodi. Tercatat ada sebanyak 109 posko pemeriksaan yang tersebar di Jawa, Bali, dan juga di Sumatera. Jadi bila mana masyarakat yang misalnya saja lolos di posko pertama, namun tidak serta-merta di posko kedua mereka akan lolos, karena nanti akan ada pengecekan lagi. Dan bila mereka sudah membawa surat yang menyatakan negatif dari COVID-19 ataupun mereka sudah dilakukan rapid test antigen dan dinyatakan negatif, mereka akan mendapatkan stiker khusus yang juga dalam stiker tersebut terdapat barcode khusus. Berikut kita simak bersama dari pernyataan dari Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono, terkait dengan pos pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 khususnya di Tol Jakarta Cikampek kilometer 34B. Dari jajaran Polda Metro Jaya melakukan kegiatan penyekatan dalam rangka pemeriksaan swab antigen ya kepada masyarakat. Sampai dengan tadi pagi ada 643 kendaraan yang kita berhentikan sampai dengan tadi pagi, dan ada 842 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Dari 842 itu sendiri alhamdulillah terdapat hanya satu yang terkonfirmasi positif pada saat swab antigen. Selanjutnya langkah-langkahnya yang bersangkutan dibawa untuk dilakukan swab PCR dan dilakukan karantina atau isolasi di rumah sakit terdekat di wilayah Bekasi ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas sendiri seperti kita lihat, memang situasinya masih belum terlihat adanya arus balik, masih didominasi kendaraan-kendaraan besar. Kendaraan pribadi sendiri juga kebanyakan dari wilayah tetangga ya, seperti dari Karawang, dan rata-rata adalah pekerja. Karena hari ini adalah memang hari pertama perusahaan-perusahaan yang memang memberlakukan sudah selesai masa liburnya, mereka kembali bekerja. Dan kemudian untuk masyarakat yang kita periksa sendiri, kita juga lakukan seleksi prioritas lagi. Kalau kemarin memang hari Minggu memang banyak sekali yang terlihat seperti pelaku perjalanan dari luar kota, karena memang satu mobilnya banyak orang. Dan kalau hari ini rata-rata memang
1 atau 2 orang dan menggunakan pakaian pekerja. Jadi memang jumlahnya masih sedikit. Kemudian hari ini juga kita dibantu dari rekan-rekan TNI. TNI juga menerjunkan petugas tenaga kesehatan untuk membantu jajaran Polri dalam melaksanakan pemeriksaan swab antigen ya. Ya Dodi, bahkan Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengatakan untuk per hari ini saja tidak ada lonjakan dari kendaraan yang melaju ataupun menuju ke DKI Jakarta berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kemarin. Memang sempat terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang, Dodi. Dan saat ini bila nantinya ditemukan ada antrean kendaraan yang cukup mengurai, maka pihaknya akan membuka posko tersebut ataupun masyarakat bisa langsung jalan ke menuju Jakarta. Ini berarti memang nantinya akan di jam-jam tertentu ataupun jika terjadi kepadatan akan diloskan saja kendaraan. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Listiono juga sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya telah memprediksi ada sebanyak 1,5 juta orang yang bergerak masuk ke Jabodetabek dari Jawa, Bali dan juga Sumatera. Dan pihaknya juga akan lebih fokus terhadap orang yang bergerak dari arah Sumatera karena pada akhir-akhir ini ataupun pada beberapa hari terakhir untuk di wilayah Sumatera sendiri menyumbang angka kasus positif yang cukup signifikan. Dodi. Ya, Amanda, saya bisa lihat di belakang Anda ada antrean kendaraan, artinya memang tes COVID antigen ini sudah berjalan. Lalu bagaimana mekanismenya dengan yang positif? Kalau tadi yang negatif kan akan ditempeli stiker khusus dan kemudian dipersilakan jalan. Bagaimana apabila ditemukan ada pemudik yang reaktif atau positif? Iya, Amanda. Iya, Amanda bisa dengar suara saya? Iya, halo. Iya, Amanda, ini pertanyaan saya adalah apabila tadi kan kita sudah tahu informasinya bahwa yang negatif atau non-reaktif, maka kemudian dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan, diberikan stiker khusus, begitu. Tapi bagaimana dengan apabila ditemukan ada pemudik yang reaktif atau positif? Seperti apa penanganannya? Ya Dodi, kalau bicara mengenai pemudik yang memang sudah dites rapid test antigen di posko ini dan ternyata reaktif, mereka juga akan langsung dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet ataupun di rumah sakit terdekat khususnya di Bekasi menggunakan bus sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri. Dodi, dan sejauh ini kalau di posko tempat kami melaporkan tol Jakarta Cikampek kilometer 34B, untuk per hari ini saja masih nihil orang yang reaktif dari COVID-19, Dodi. Jika dibandingkan dengan kemarin memang sempat ada 1 orang yang reaktif khususnya di posko ini. Namun tidak hanya di posko tol Jakarta Cikampek kilometer 34 saja untuk masyarakat yang masuk ke area Jabodetabek dari arah timur. Namun untuk posko di perbatasan Karawang dan juga Bekasi atau Kedung Waringin ini ditemukan kemarin ada 4 orang yang reaktif. Mereka pun langsung dibawa ke Wisma Atlet menggunakan bus sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan mendapatkan perawatan insentif. Bahkan petugas sendiri juga telah melakukan tracing kontak secara erat, Dodi. Dan bicara mengenai untuk proses yang digelar Polri selama arus balik di tahun ini atau libur lebaran tahun 2021, pihaknya juga dari arah Jawa Timur menuju ke Jakarta sudah ada sebanyak 19 titik, yang mana ini memastikan agar masyarakat juga tidak lolos dari pengawasan ketat dari kepolisian. Jadi sudah yang kami sampaikan tadi, Dodi, pemeriksaan secara ketat ataupun stiker bertanda khusus ini juga akan terus dilakukan begitu bila mana mereka sudah membawa hasil surat keterangan bebas COVID-19 dan juga mereka sudah melangsungkan rapid test antigen di posko yang sudah disiapkan. Mereka akan langsung mendapatkan stiker tersebut dan sejauh ini untuk alat tes sendiri sudah dirasa mumpuni. Dodi, Kapolda Metro Jaya juga sempat menyatakan bahwa untuk hari ini sampai 7 hari ke depan sudah ada sebanyak 31.000 alat tes usap. Yang mana untuk perharinya juga minimal sudah disediakan 1.000 tes usap. Dan terkait dengan data-data yang sudah disebutkan tadi, untuk per hari ini ada sebanyak 27 orang yang dilakukan rapid test antigen secara acak. Dodi, itu data yang kami dapatkan dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk kedepannya masyarakat yang ingin bergerak ke arah Jabodetabek senantiasa sudah menyiapkan surat
keterangan hasil bebas COVID-19 karena sudah ada petugas yang disiagakan di beberapa titik-titik di mana untuk memastikan agar masyarakat membawa surat tersebut. Bila mana ditemukan masyarakat yang masih tidak membawa surat akan dilakukan rapid test antigen, dan juga jika mereka membawa surat yang palsu akan langsung ditindak tegas oleh petugas kepolisian. Sementara demikian, Dodi, kembali ke Anda di studio. Baik, Amanda, terima kasih atas informasinya. Putri Amanda dan juru kamera Sartika Harap serta Hengki Haryanto di Tol Cikampek, Jawa Barat.